Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Sobat Miftah, pada video kali ini saya akan membuat video Q&A atau video tanya jawab. Yang pertanyaannya akan saya ambil dari komentar YouTube. Ya, komentar yang ada di video-video YouTube. Dan saya sudah milih beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ya, jadinya ketika kita jawab, kita harapkan teman-teman sudah tahu jawabannya dan nggak perlu ditanyakan lagi ya. Karena ini pertanyaannya lebih dari satu orang, tapi pertanyaannya tuh mirip-mirip. Makanya saya kumpulin dan akan saya jawab pada video kali ini insya Allah. Langsung aja Sobat Miftah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Wisnu Dragonfly 44 ya. Pakan burayak ikan moli paling bagus pakai apa Mas? Ya, jadi dia nanyanya nih untuk moli. Tapi saya akan jawab untuk ikan live bearer secara umum ya. Nggak cuma ikan moli, tapi juga ikan gapi, terus ikan kelas-kelas Hipoporus juga sama. Jadi Sobat Miftah, pakan yang paling bagus diberikan kepada burayak itu adalah pakan yang muat dengan bukaan mulutnya. Ya, jadi kalau misalnya ikan itu baru lahir, otomatis kan mulutnya masih kecil. Nah, sebelum saya jawab itu, ya sebelum kita bahas, kita waktu itu pernah dapat informasi yang kurang tepat. Ya, saya dulu pernah dapat informasi kurang tepat kalau burayak itu nggak perlu dikasih makan sampai beberapa hari karena dia masih memiliki cadangan makanan di perutnya. Tetapi ternyata faktanya ya Sobat Miftah, justru di masa-masa awal kelahiran itu adalah masa-masa penentuan. Ya, jadi kalau misalnya kita terlambat ngasih makan, ikannya itu pertumbuhannya nggak bisa optimal. Ya. Jadi bisa dibilang itu 1 minggu pertama jangan sampai burayak itu nggak dikasih makan. Ya waktu itu mungkin Sobat Miftah yang pernah ikut video saya, ya saya dulu pernah bilang kalau ikan itu tidak perlu burayak itu nggak perlu dikasih makan sampai 4 hari. Itu pengetahuan yang saya dapat dari saya baca-baca di internet, oke? Dan ternyata ya informasi itu gimana ya? Kurang tepat ya. Kalau kita terapkan itu kita akan mendapatkan kerugian. Yaitu ikan itu nanti pertumbuhannya nggak optimal. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ikannya baru melahirkan, nah burayaknya itu langsung dikasih makan, nggak apa-apa, ya. Baru lahir, ya jeda berapa lah 1 jam aja udah cukup kasih makan. Dengan apa? Dengan pakan yang muat dengan bukaan mulutnya. Contohnya Artemia, atau bisa juga pakai kutu air, ya. Bisa juga pakai apa ya, Artemia yang sudah diolah itu. Contohnya Artemia vitellus. Ya, itu bisa. Nah, ketika dia sudah makan, ya 1 minggu pertama dia makan, itu pertumbuhannya akan sangat signifikan. Nah, 1 minggu aja nanti mulutnya sudah muat makan cacing, langsung dikasih makan dengan cacing. 1 bulan aja udah gede, 2 bulan sudah bisa dijual. Ya, jadi gitu Sobat Miftah. Jadi pakan burayak yang paling bagus adalah pakan yang muat dengan bukaan mulutnya. Dan kalau bisa langsung dikasih makan, nggak perlu ditunda-tunda. Apalagi sampai berhari-hari ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mirzan Akbar. Ikan moli balon dicampur ikan plati Mickey Mouse bahaya nggak Om? Ya. Jadinya dia nih nanya antar spesies kalau dicampur itu gimana? Kira-kira merugikan nggak? Jawabannya nggak jadi masalah, aman-aman aja. Bahkan Sobat Miftah bisa ngebreed dalam satu kolam ya untuk 2 jenis ini. Ya, jadi 2 jenis ini walaupun dia beda spesies itu bisa dibreed dalam satu kolam. Ya, karena beda spesies inilah yang bikin dia tuh aman. Ya, karena perbedaannya bukan hanya di kelas
spesiesnya, tapi juga perbedaannya tuh di kelas genusnya tuh marganya udah beda ya. Kalau Platy kan marganya Scyphoporus, kalau Molidia marganya Posidia. Nah, Molly kalau dicampur sesama Molly ya pasti dia silang ya. Bahkan dengan Gapi pun ada kemungkinan tersilangnya, walaupun kasusnya juga jarang, tapi ada yang bisa mempraktekannya. Terus pertanyaan dari siapa ya? Terus saya. Nikron Barbershop. Bagaimana dengan anakan dari indukan Kohaku Hikefin seperti indukan di video ini? Ya, ini dia tuh komentar di video saya membahas indukan Swordtail Kohaku. Apakah kemungkinan melahirkan anakan Hikefin Laertail, Bang? Ya, apakah ada kemungkinan melahirkan anakan Hikefin Laertail? Ya. Bisakah indukan Kohaku biasa menghasilkan anakan yang bagus seperti Laertail dan Hikefin? Barangkali dibikin videonya. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan bagus menurut saya. Bisa nggak sih ikan yang Hikefin biasa, ya Hikefin tapi ekornya nggak Laertail, ekornya swordnya satu, bottom sword, bisa nggak anaknya jadi Laertail? Terus bisa nggak Swordtail biasa gitu, sudah dorsalnya Lovin ya biasa, swordnya juga satu ya, pedang satu, apakah bisa anaknya jadi bagus? Jawabannya tergantung dia ini keturunannya dari ikan Laertail apa enggak ya. Kalau dia bawa genetik Laertail atau indukannya tadinya Laertail, itu bisa kemungkinan keluar yang Laertail walaupun indukannya itu tidak Laertail ya, asalkan indukannya seperti itu. Nah, ikan-ikan Lovin yang ada di tempat saya itu rejekan dari Laertail, otomatis dia menyimpan genetik Laertail dan terbukti anakannya bisa jadi Laertail juga. Nah, nanti pas keluar anakan Laertail tinggal dicampur aja sesama Laertail itu ya, saudara. Jadi bisa. Cuma persentasenya tentunya kecil ya. Mungkin dalam satu peranakan misalnya dalam beranakan misalnya 30 ekor atau 40 ekor, paling yang jadi Laertail itu 4 biji atau 5 ya. Tapi kan lumayan ya. Ya modalnya Lovin tapi keluarnya Hikefin Laertail juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sultan Barza. Bang, kok ikan saya setelah melahirkan mati terus, mohon bantuannya. Nah, jadi ikan live bearer itu baik Gapi, Molly maupun Platy kalau lagi hamil kan perutnya besar. Nah, yang bagus itu besarnya bukan hanya karena dia hamil tapi juga karena dia makan banyak. Jadinya ketika dia lahiran perutnya itu masih tetap besar ya. Nah, kalau kurang makan pas dia lahiran perutnya itu bakal cekung, dan kalau cekung biasanya ikannya sakit terus mati. Nah, gimana sih biar perutnya itu tetap besar? Teman-teman kasih makan cacing sutra, oke? Kasih makan cacing sutra atau ya pakan apapun lah. Yang penting jangan sampai kurang makan ya. Namanya ibu hamil gitu loh, jangan sampai kurang nutrisi. Nanti ganggu sama kesehatannya. Terus pertanyaan berikutnya dari siapa nih? Mana ya? Nah, dari Mas Dorik Kaset. Mas Miftah, kalau pemberian cacing sutra setiap hari bagus nggak? Untuk kualitas airnya jadi jelek nggak? Soalnya saya pernah kasih cacing sutra untuk indukan setelah anaknya lahir pada mati. Setelah saya cek airnya jadi bau. Nah, ini teman-teman lihat dulu wadah pemeliharanya sebesar apa. Jadi kalau misalnya wadahnya besar, itu sih kayaknya nggak nyampe bau lah kalau misalnya ngasih makannya tuh cukup. Tapi kalau tempatnya kecil, hati-hati banget. Yang bikin bau itu biasanya cacingnya mati ya, dan ikan itu udah nggak mau makan kalau cacing udah mati ya, mati busuk maksudnya. Tapi kalau baru mati banget ya masih mau makan, tapi kalau udah busuk dia nggak mau. Teman-teman juga bisa lihat di cacingnya, kalau sudah putih ya kalau bisa jangan dikasih makan tuh.
Terus kalau misalnya teman-teman beli cacing juga, perhatikan cacingnya itu udah bener-bener bersih apa belum. Ya itu kan cacing ngambilnya dari alam ya, dan itu biasa di sungai-sungai, di parit-parit, dan biasanya itu kan buangan dari limbah. Ya nggak, buangan dari limbah. Memang ada yang budidaya ya, tapi banyak kok yang nyarinya tuh di alam. Nah, ini yang kita nggak tahu, si cacing ini nyerap zat apa gitu loh. Makanya kalau misalnya kita beli cacing, kalau bisa dari peternak cacing itu kalau ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, dari yang nyari langsung ke alam, tapi seenggaknya cacingnya itu sudah bersih lah ya. Jadi jangan yang baru banget diangkat dari alam, baru diproses, baru keluar. Kalau bisa jangan, kalau bisa sudah sehari lah. Jadi kalau udah sehari itu kan cacing dia mengeluarkan kotoran, dan biasanya kotorannya itu dibersihin atau terbuang secara otomatis dari aliran air di penampungan cacing itu. Nah, insya Allah cacingnya sudah nggak banyak kotorannya. Dan pemberiannya jangan lupa jangan terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak juga resiko cacingnya mati, terus merusak kualitas air. Jadi seperti itu Sobat Miftah untuk jawaban-jawaban yang saya berikan. Ya, dan ini pertanyaan saya ambil dari komentar YouTube. Untuk pertanyaan yang belum saya jawab ya, sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang sering bertanya ke saya lewat WhatsApp, tapi nggak saya jawab. Bukan berarti saya nggak mau nggak mau ngerespon. Jadi gini Sobat Miftah, saya pegang HP itu kan dia untuk menerima orderan ya. Jadi saya akan prioritas orang yang memang benar-benar mau beli, itu pertama. Terus kadang itu pertanyaannya itu udah pernah saya jawab di video. Ya, jadi kalau misalnya saya jawab, selalu saya jawab dengan pertanyaan yang cukup banyak, ya itu bakal makan waktu banyak banget nih Sobat Miftah. Padahal ya saya harus ngurus kolam, saya harus ngelayanin customer ya, kemudian saya harus packing. Saya beberapa kali nih dikatain sombong, dikatain apa ya, karena dia nanya dengan pertanyaan yang sering saya jawab sebetulnya di video-video saya. Jadi untuk kedepannya teman-teman kalau mau tanya aja di komentar YouTube. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya bisa jawab langsung di chat, langsung di komentar itu ya saya jawab. Kalau enggak ya paling saya pilihin kayak begini ya, saya pilihin kemudian saya jawab. Tapi bagi yang sama sekali yang nggak kejawab ya, sebelumnya saya mohon maaf karena itu adalah keterbatasan kemampuan saya ya. Jadi seperti itu Sobat Miftah. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab. Nah, kalau Sobat Miftah pengen main, misalnya pengen ngobrol ya, saya malah senangnya gitu. Kalau nanya ya nanya langsung, kita akan jawab ya sambil ngopi-ngopi atau sambil ngeteh gitu ya. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Makasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.